Where was I when the rockets came to life and carried you away into the... Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Wah, nggak terasa kita udah ketemu akhir pekan lagi nih. Masih bingung mau menghabiskan waktu luang kemana? Eits, tenang aja. Hari ini Wika mau ajak kalian semua buat jalan-jalan lagi menelusuri pesona keindahan alam yang tersembunyi di balik rimbunan hutan di Deli Serdang. Seperti yang kita tahu, Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara yang wilayahnya begitu luas. Dan perjalanan saya hari ini akan dimulai dari desa Tanjung Timur di kecamatan Tiga Juhar. Memakan waktu sekitar 2 jam dari Medan, melewati jalanan beraspal yang sering tak mulus. Katanya nih, di sini ada sebuah gua yang menarik untuk didatangi. Wika juga baru denger nih pemirsa. Jadi kita langsung aja yuk, cus ke sana. Nah pemirsa, untuk mengeksplor gua yang akan kita tuju nanti, saya udah bikin janji nih dengan ranger setempat, orang lokal di sini untuk memandu kita. Sebentar lagi kita jalan sedikit lagi dan akan ketemu dengan abang itu ya, abang-abang pemirsa. Jadi kita lanjut aja biar cepet nyampe ke guanya. Oke, ikutin terus. Gua ini berada di dalam hutan. Sebelum memasuki hutan, kita akan melewati perkebunan milik warga. Wah, udah nungguin. Halo Bang Jabat. Udah lama nungguin saya nih? Sudah 5 menit jalan lah. Oke, jadi kita mau langsung ke guanya Bang. Dari mana nih kita jalan? Dari sini. Dari sini. Oke Bang, silakan dipandu. Tepian hutan ini terlihat seperti kumpulan semak saja pemirsa. Sepertinya sudah lama orang tak datang ke tempat ini. Kami pun melewati lintasan jalan setapak yang membelah pepohonan. Melihat tanah yang kami pijak sangat kering, sepertinya musim kemarau sudah cukup lama di sini. Meski memasuki kawasan hutan, tetap saja hawa terasa gerah di sini. Tapi tak mengapa. Setidaknya jalanan yang kami lalui tidak licin karena siraman hujan. Sekitar 15 menit berjalan, kami menemukan sebuah sungai. Saya pun berhenti sejenak untuk sekedar menyegarkan tubuh dengan air ini. Meski airnya surut dari debit normalnya, tapi air di sini cukup jernih dan sejuk menyentuh kulit saya. Di sekitar sungai ini, pepohonan masih cukup banyak. Sehingga kami pun bisa berteduh dari sengatan matahari yang tampaknya tak kenal kata malu hari ini. Pemirsa, tadi setelah ngelewatin jalan setapak ya, masih di wilayah hutan, akhirnya kita tiba di sungai ini. Kalau dari berdasarkan informasi abangnya tadi, kita harus ngelewatin sungai ini dulu, menyeberangi, lalu nanti ada jalan setapak sedikit lagi. Mudah-mudahan nggak jauh lagi, karena saya udah penasaran gimana guanya. Jadi yuk kita lanjut aja jalan lagi. Setelah cukup segar, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju gua. Katanya sih letak gua tersebut tidak jauh dari sini. Ini membuat saya semakin bersemangat untuk melihat apa saja yang tersembunyi di dalam gua tersebut. Tapi jalan yang harus kami lalui selanjutnya lebih terjal daripada sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, jalan seperti ini sudah biasa saya lalui. Hehehe.
Benar sekali pemirsa, tidak jauh dari sungai yang tadi kita sudah berada di mulut gua. Ukuran mulut gua ini cukup lebar. Dari sini bau lembab langsung menyapa cuping hidung saya. Pemirsa, akhirnya kita udah nyampe di guanya nih, Gua Bitoguk. Agak susah ya namanya, tapi nggak apa-apa. Dari luar sini kayaknya guanya cukup besar mulutnya, tapi kita nggak tahu kondisi di dalamnya seperti apa. Kita lihat aja langsung ke dalam. Katanya di dalam ada banyak kelelawar juga. Jadi kayaknya ini bakalan seru dan menyenangkan. Yuk, yuk bro. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Kondisi di dalam gua sangat gelap, jadi penggunaan penerangan sangat mutlak agar kita bisa melihat di dalamnya. Warna hijau di dinding gua adalah karena lumut yang tumbuh di dalam gua lembab ini. Tetesan air yang dari langit-langit gua menambah subur lumut yang tumbuh. Kalau dilihat dari dinding gua dan runtuhnya bebatuan ini, sepertinya usia gua ini belum terlalu tua. Lantai gua ini terasa lembek ketika dipijak. Ternyata lantai yang berwarna hitam ini dipenuhi dengan kotoran kelelawar. Tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam gua, kita sudah bisa menemukan sesuatu yang menarik di sini. Ini dia. Wah pemirsa, ternyata di dalam gua ini emang bener-bener seru dan menyenangkan. Karena kita bahkan menemukan hal lain di luar ekspektasi kita, yaitu nih, pemirsa bisa lihat sendiri ada banyak sekali sarang burung walet. Dan selain kita ngelihat sarangnya nih, kita juga lihat burung waletnya. Ada beberapa tuh ada burung waletnya. Ada telurnya di sebelah sini, ada beberapa. Dan ini nih yang paling lucu nih, kayaknya baru menetas pemirsa. Wah, keren. Saya merasa beruntung bisa melihat burung walet dari dekat. Sarang walet di gua ini memang tidak ada yang mengambil karena sedikit berpasir. Tapi baguslah, jadi burung-burung ini bisa hidup tenang di habitat alamnya. Kami lalu mencoba menuju ruang gua yang lebih dalam lagi. Cukup mudah berjalan di antara bebatuan ini. Semakin ke dalam, udara lembab bercampur bau kotoran kelelawar dan burung walet semakin menyengat. Kadar oksigen yang semakin rendah pun di sini membuat saya sedikit kesulitan untuk bernapas. Kita bisa melihat kelelawar satu-satu terbang karena terkena cahaya dari senter yang kami bawa. Sepertinya sarang kelelawarnya berada jauh di celah sempit gua di bagian bawah dan atas sana. Tidak tahan berlama-lama di dalam sini, kami pun keluar dari dalam gua melalui mulut gua yang tadi kami lalui. Ya pemirsa, ternyata setelah melihat langsung kondisi guanya masuk ke dalam sini, kita harus berhenti menelusuri sampai di sini saja. Karena ini nih, konsentrasi udaranya udah kurang sehat bagi kita gitu, agak sesak nafas di dalam. Apalagi kalau caving, jelas kita butuh tenaga ekstra, dan ruang yang semakin sempit akan membuat udara semakin syarat dengan ini ya, aroma kotoran kelelawarnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Apalagi kita juga udah dapat yang keren-keren kan dari tadi. Kita lihat lagi yang berikutnya, ikutin terus perjalanan saya. Yuk. Desa ini sebenarnya lebih terkenal akan wisata air terjun pelanginya. Tapi kali ini saya memilih untuk mengeksplornya dari Gua Bitoguk, menuju air terjun Si Urat-Urat dan berakhir di air terjun Pelangi. Perjalanan ke air terjun Si Urat-Urat kami lanjutkan dengan menyusuri aliran sungai ini ke hulu. Di sungai ini ada banyak sekali bebatuan besar yang harus kami lewati. Di bagian ini sih menurut saya medannya tidak terlalu berat.
Meskipun begitu, tetap saja saya bersusah payah melewati batu-batu besar ini. Semakin ke hulu, medan yang harus kami lewati pun semakin terjal. Tapi pemandangan yang terhampar di tempat ini cukuplah untuk membuat mata terpana. Bisa saya bayangkan seandainya debit air di sini lebih besar sedikit saja, pasti sungai ini akan terlihat jauh lebih menyegarkan. Sepertinya tidak lama lagi kita akan tiba di air terjun si urat-urat nih pemirsa. Saya sudah tidak sabar ingin melihat langsung penampakan air terjun ini. Wow pemirsa, ternyata ya setelah kita menyelusuri sungai tadi untuk sampai ke air terjun tujuan kita, yaitu ini air terjun si urat-urat, agak kecewa sih sedikit karena belakangan ini kan kemarau terus nih ya pemirsa, memang lagi musimnya, jadi debit air terjunnya itu lagi kecil sekali nih. Itu dia, harusnya sih bisa lebih besar lagi, dan seandainya memang debit airnya sedang besar, maka kita akan bisa melihat kenapa air terjun ini diberi nama si urat-urat. Karena nanti itu akan ada teritisan air atau air terjun yang kecil-kecil, banyak-banyak di sekelilingnya yang membuat dia seakan-akan berurat begitu. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati saja apa yang ada, apa yang diberikan alam pada kita. Tidak pernah ada perjalanan yang sia-sia pemirsa. Yuk kita deketin lagi, siapa tahu ada yang lebih indah di sana. I used to be so happy, but without you here I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. 'Cause once upon Yah, sayang sekali pemirsa. Kemarau yang berkepanjangan di sini membuat penampakan air terjun ini jauh dari ekspektasi saya. Tapi tidak apa-apa, karena inilah indahnya berwisata alam. Kita harus bisa terima apapun yang alam sediakan untuk kita. Begitupun saya tetap bisa menikmati pancuran air terjun di sana. Air terjun ini mengalir di antara celah bebatuan sungai setinggi sekitar 3 meter dari permukaan air. Di bawah air terjun ini terdapat cekungan yang dalamnya mencapai 4 meter. Meski dengan jumlah air yang tak banyak, kita masih bisa melihat sedikit aliran air tipis-tipis di batuan yang terlihat seperti urat. Pantulan bayangan air yang terkena sinar matahari di dinding tebing yang melekuk ini juga menambah keindahan tebing di sungai ini. Kita nikmati keindahan ini sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Setelah merasa cukup menikmati keindahan dan percikan air di air terjun si urat-urat, kami melanjutkan perjalanan menuju air terjun Pelangi, objek wisata kebanggaan masyarakat Tanjung Timur. Kami pun kembali melangkahkan kaki menyusuri sungai ke arah hulu. Rute trekking yang kami lalui pun semakin terjal. Tapi tenang saja pemirsa, karena saya punya cadangan energi yang sangat besar. Biar kecil begini, saya yakin pasti bisa menyelesaikan perjalanan hari ini ke air terjun Pelangi. Jalur trekking yang semakin terjal sepadan dengan suguhan pemandangan alam yang semakin memesona. Tiba-tiba hidung saya menangkap wangi bunga. Mungkin letaknya tidak jauh dari sini. Asal wanginya dari bunga putih ini, bunga cole namanya. Selain bunga ini, di sebelah sana pun saya melihat seekor kupu-kupu cantik tengah hinggap di batu yang berlumut. Pemandangan seperti ini tidak akan kita temui di kota pastinya. Saya pun kembali beristirahat di aliran sungai ini. Eits, bukan karena saya capek pemirsa. Tapi rasanya sayang sekali jika saya berjalan terburu-buru tanpa sempat menikmati suguhan air dan hawa hutan ini. Suara dedaunan yang saling bergesek oleh hembusan semilir angin, serangga hutan dan gemercik air menjadi nyanyian merdu yang menemani perjalanan saya menyusuri sungai kecil ini. Karena perjalanan kita masih cukup jauh ya, apalagi kita menelusuri sungai, melompat dari satu batu ke batu yang lain seperti tadi, jadi butuh tenaga ekstra, kita istirahat dulu. Nah, satu hal yang mengafirmasi perjalanan kita saat ini adalah salah satu sebab kenapa debit air menjadi lebih kecil adalah di sekitar kita ini nih pemirsa sedang
marak pembukaan lahan begitu. Jadi tentunya hal ini berpengaruh terhadap air tanah begitu. Jadi ya segala yang kita lakukan terhadap alam ini itu punya sebab akibat. Apapun yang kita lakukan pasti ada efeknya di kemudian hari. Jadi saran saya adalah kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda lakukan, tetap pelihara alam supaya kita bisa tetap lihat alam yang indah, yang bahkan bisa lebih indah daripada ini. Baiklah, kita lanjut jalan lagi. Di depan saya batu-batu besar semakin banyak menunggu untuk dilalui. Tapi entah kenapa melihat batu yang semakin besar, saya semakin yakin tempat tujuan kita hari ini semakin dekat. Dan ini dia, air terjun Pelangi. Pemirsa, akhirnya kita tiba di tujuan utama kita, yaitu air terjun Pelangi. Itu tuh air terjunnya. Meskipun saat ini debitnya juga tidak terlalu besar ya, tidak dalam ukuran yang normal karena kemarau berkepanjangan. Namun lihat, tempat ini begitu menawan pemirsa. Walaupun airnya nggak gede, tapi keindahan tempat ini luar biasa. Nah, kenapa air terjun ini dinamakan air terjun Pelangi adalah ketika kita beruntung nih pemirsa, ada saat-saat tertentu ketika sinar matahari langsung jatuh ke arah air terjun, maka kita akan bisa melihat bias pelangi di situ. Itu sebabnya tempat ini bisa mendapatkan nama air terjun Pelangi. Jadi pemirsa, dari air terjun Pelangi eta mulala. Lagi-lagi ternyata debit air di sini pun menurun drastis. Air terjun Pelangi ini sejatinya akan berbentuk seperti tirai-tirai air jika dalam kondisi normalnya. Di sini terdapat sebuah air terjun utama yang aliran airnya cukup deras, serta aliran-aliran air yang tidak begitu deras merembes di dinding-dinding batu. Ruang kosong yang berada di bawah bebatuan besar tempat jatuhnya air yang merembes seolah menjadi ruangan tersendiri yang dipisahkan oleh tirai-tirai air dengan alam sekitarnya. Mungkin ekspektasi saya sebelum ke tempat ini terlalu tinggi ya pemirsa. Tapi kita harus ingat bahwa alam tidak pernah salah. Bahkan dengan ketidaksempurnaan air terjun ini pun, dia tidak kehilangan pesonanya. Batuan-batuan di air terjun ini tersusun dengan bentuk yang sangat unik. Saya takjub melihat susunan batu-batu ini yang terlihat tumpang tindih asimetris. Namun begitu terlihat sangat kokoh menjadi penopang air terjun. Batu-batu di sini bercorak seperti guratan-guratan di sekelilingnya. Dinding-dinding batu di lokasi ini ditumbuhi lumut dan tanaman air yang terlihat senyawa dengan rembesan airnya. Di air terjun ini, pengunjung bisa menikmati curahan air terjun langsung di bawahnya. Tidak ada lubuk yang dalam di tempat jatuhnya air terjun. Jadi sangat aman untuk membawa keluarga bermain air di sini. Tetap bersama, ikuti perjalanan saya ya pemirsa. Karena sesaat lagi saya akan kembali mengajak Anda melalak ke tempat yang tak kalah cantik yang ada di Deli Serdang ini. I wish you were my man. Hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry when you're not around. All alone, here I am. I don't know what I'm after. Now that you're just a friend, I can't call. Ya pemirsa, Eta Melalak masih bersama saya dan kita masih jalan-jalan nih. Kali ini saya masih akan terus membawa Anda mengeksplor Deli Serdang dan kita akan mencari sesuatu yang pastinya sangat menarik dan pastinya sangat seru. Jadi ikutin terus perjalanan saya. Upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone, you found me. Perjalanan kita hari ini akan lebih jauh dari yang kemarin. Saya harus melewati jalanan yang rusak parah, walau sekali-sekali jalanan sudah beraspal. Kita akan melalak ke sebuah desa yang menyimpan surga yang tersembunyi di balik kelebatan hutannya. Tepatnya di Desa Simempar, Kecamatan Gunung Meriah. Jalanan yang kami lalui terus menanjak.
Meski akses jalannya buruk, tapi suguhan pemandangan di sekitar sini sangat menakjubkan pemirsa. Gugusan bukit barisan di sejauh mata memandang. Untuk sampai ke tempat ini, kita butuh waktu sekitar 3-4 jam perjalanan dengan berkendara mobil. Ya pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di desa Simempar. Dari sini nih, dari pos jaga ini kita akan trekking. Jalan setapak memang, tapi cukup jauh nih ya pemirsa, sekitar 1,5-2 jam untuk mencapai air terjun tujuan kita. Well, walaupun cukup jauh, tapi saya tetap semangat karena katanya nih ya pemirsa, air terjunnya cantik sekali. Jadi yuk lanjut aja. Air sungai yang mengalir di dekat pos ranger wisata air terjun Simempar ini sangat jernih. Saya semakin yakin tempat tujuan kita kali ini pasti sangat memesona. Baiklah, sebelum mulai trekking, kita berdoa bersama untuk keselamatan kita. Langkah pertama, kita langsung memasuki kawasan hutan desa Simempar. Saya sangat menikmati berada di tengah rindang pepohonan yang masih sangat alami seperti ini. Rasanya segar sekali berada di tengah pelukan alam seperti ini. Warga sekitar desa telah membuat jalur jalan setapak menuju air terjun. Tapi tetap saja, kita harus didampingi ranger untuk menjelajahi hutan ini. Wow pemirsa, kita baru jalan sekitar setengah kilometer ya. So far, treknya nggak sulit, tapi cukup mendaki. Mudah-mudahan nggak terlalu mendaki nantinya. Yuk. Thinking I was lost here, but I don't wanna lose you, love. Thinking I was stuck here. Jalan setapak yang saya lalui adalah tanah kering berbatu. Seringkali jalanan ini menanjak dan menurun curam. Trekking kali ini benar-benar menguras banyak energi. Untungnya hawa di dalam hutan cukup sejuk, jadi panas tubuh ketika berjalan sedikit terobati. Deru aliran air sungai di bawah sana bersama suara serangga yang bersahutan memberi warna tersendiri selama trekking di hutan ini. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kita akan tiba di perbatasan desa dengan kaki bukit. Di sepanjang jalan, saya sering menemukan aliran kecil air yang mengalir dari kedalaman hutan. Ini salah satu bukti bahwa hutan ini masih menyimpan cadangan air yang cukup berlimpah. Hutan ini sepertinya memang masih sangat asri, pemirsa. Kita juga bisa melihat banyak pepohonan besar di sini. Dan kita akan menemukan banyak sekali ragam tanaman yang tumbuh di sini. You took my heart and showed me how. Sedang asik berjalan, tiba-tiba mata saya terusik dengan sesuatu yang ada di bawah sana. Saya pun mempercepat langkah untuk melihat ada apa di pinggir sungai di sebelah sana. Take me breathing. Wow pemirsa, ini benar-benar luar biasa karena ternyata menemukan alam ini, hutan ini masih sangat, ekosistemnya itu masih sangat bagus begitu. Tuh kita lihat, kita ketemu rusa pemirsa besar sekali. Wah, yang saya temukan dalam perjalanan kali ini benar-benar menakjubkan pemirsa. Kita memang tidak pernah tahu rahasia yang disimpan alam sampai kita menemukannya sendiri. Kami sangat beruntung bisa bertemu dengan hewan eksotis ini. Semoga alam kita tetap terjaga hingga keturunan kita kelak masih berkesempatan melihat ragam satwa yang ada di muka bumi ini. Pemirsa, sepertinya rusanya dalam keadaan sakit. Bisa kita lihat dari ini ya kondisinya. Dia terus-menerus mengeluarkan liur dan bagian belakang tubuhnya itu dikerubungi oleh lalat dan sepertinya fesesnya keluar. Tidak bisa dikendalikan mungkin. Kita jangan terlalu dekat pemirsa karena mungkin karena panik nanti rusanya bisa menendang, cukup berbahaya. Kita dari jarak di sini saja yang aman. Oke lah, kita tinggalkan rusa ini dan lanjut ke tujuan kita. Menemukan hal yang eksotis seperti ini menambah semangat saya untuk menguak lebih dalam apa yang tersembunyi di dalam sana.
Ikuti saya terus di Eta Melalak pemirsa. And I would count the parks and lake resorts and number all the jets and airports, all those rather dreary rain clouds. Break a bone, got me on my knees. You break my heart just to watch you bleed. I'm sick. Kami kembali berjalan membelah hutan belantara Desa Simempar. Jalur trekking yang saya lewati pun kian terjal, sehingga harus ekstra hati-hati agar tak tergelincir. Di sisi kanan saya terpasang tali yang bisa digunakan untuk berpegangan, apalagi ketika keseimbangan tubuh mulai terganggu. Sementara di bawah sana suara air terdengar semakin keras. Sepertinya tidak lama lagi kita akan tiba di tempat tujuan kita. Ini dia rintangan terakhir yang harus saya lalui. Dengan menggunakan tali, saya memanjat undakan tanah setinggi 2 meter. Setelah menyeberangi sungai, kita bisa melihat air terjun Simempar yang mengalir di antara bebatuan. Wah, rasanya lega karena akhirnya kita tiba di hamparan sungai yang begitu jernih dengan air terjun yang mengalir di atasnya. Tidak sia-sia rasanya menempuh jalur trekking yang begitu panjang untuk mencapai lokasi ini. Saya pun semakin dekat ke air terjun. Pemirsa, akhirnya kita udah nyampe nih di air terjun Simemparnya. Nih dia, pemirsa bisa lihat sendiri bagaimana cakepnya air terjun ini. Jadi meskipun tadi trek yang kita lalui itu cukup susah dan jauh, bener-bener bikin capek ya, tapi ini hadiahnya pemirsa luar biasa. Kita nikmatin dulu sambil istirahat sejenak. Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Sungai yang berada tepat di bawah air terjun ini kelihatannya sangat dalam pemirsa. Terlihat dari warnanya yang biru gelap. Menyaksikan kemegahan air terjun ini dari dekat, rasanya semua beban dalam diri saya menghilang begitu saja. Dengan senang hati saya menikmati suguhan semesta yang satu ini. Clouds got in our way. Pemirsa, air terjunnya cantik sekali, tapi ini belum apa-apa karena saya akan membawa Anda ke tempat yang lebih cakep lagi di Simempar ini. Jadi ikuti terus perjalanan saya. Ooh. Air terjun yang berikutnya terletak tidak terlalu jauh dari sini. Katanya sih pemandangan yang ditawarkan pun jauh lebih memikat. Saya jadi makin penasaran nih pemirsa. Kita tak perlu jauh berjalan, kita sudah bisa melihat deretan air terjunnya. Air terjun yang saya maksudkan tadi ada di balik tebing batu di sana itu. Meski tidak jauh, tapi jalur trekkingnya, berat. Setelah menuruni tebing kecil, menyeberang aliran sungai dengan penampilan yang sangat cantik, dan kemudian saya harus memanjat tebing yang cukup tinggi untuk bisa mencapai lokasi air terjun selanjutnya. Semangat! Pemirsa, inilah air terjun yang saya ceritakan kepada Anda tadi. Namanya air terjun Mata Kucing. Khusus untuk air terjun yang satu ini beserta dengan kolam jatuhannya, para pengunjung tidak diperbolehkan untuk mandi. Karena tempat ini merupakan tempat yang disakralkan oleh Desa Simempar. Setiap kali terjadi kemarau berkepanjangan nih, maka mereka akan mengadakan ritual di sini untuk memanggil hujan. Selain itu, ada satu lagi alasan kenapa air terjun Mata Kucing ini tidak boleh direnangi oleh pengunjung, karena kedalamannya sendiri belum diketahui. Jadi untuk keselamatan semata-mata, maka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mandi di sini. Cukup kita nikmati saja keindahannya. Aching state of mind, eyes blind, and it is getting dangerous. Pemandangan yang saya lihat dari tempat ini benar-benar luar biasa pemirsa. Tebing bebatuan berwarna putih gading yang dialiri air yang sangat jernih, ditambah lagi di beberapa cerukan yang membuat air ini terlihat kebiruan, membuat siapa saja yang datang ke sini pasti akan percaya surga itu ada.
Hehehe. Ternyata ada satu tingkatan air terjun lagi di atas sana. Tadinya saya sempat berpikir berhenti sampai di sini, tapi kepalang tanggung pemirsa. Sayang sekali jika saya tidak menjajal seluruh pesona keindahan alam yang disediakan semesta di Si Mempar ini. Ada satu kejutan lagi bagi Anda pemirsa, air terjun satu lagi. Yuk. I'd run 1,000 miles if I could run with. Saya pun lanjut memanjat tebing batu menuju lokasi air terjun tingkat pertama. Tanpa alat pengaman apapun selain seutas tali yang digantung, saya menaiki sedikit demi sedikit tebing batu setinggi hampir 10 meter ini. Rasa penasaran saya lebih besar dibanding rasa lelah yang menghinggapi tubuh saya di sepanjang perjalanan. Hap, hap, hap. Perlahan tapi pasti langkah saya menapak di dinding tebing. Sedikit berjalan di atas tebing yang kita panjat tadi, kegagahan air terjun Si Mempar yang bertingkat-tingkat langsung menyapa. Relief alam yang menakjubkan ini menghampar di depan kita pemirsa. Benar-benar tersembunyi di balik rimbun hutan perbukitan. Pesona air terjun di sini seolah enggan terjamah oleh manusia. Puas sekali rasanya bisa sampai di air terjun yang satu ini. Lelah saya selama trekking terbayar tuntas. Kepuasan ini tidak melulu soal keindahan alamnya saja, tapi juga soal penaklukan diri yang tadinya sempat ingin menyerah. Pelajaran yang sangat berharga hari ini adalah untuk tidak pernah menyerah di tengah jalan. Iya pemirsa, saya baru sadar, sepanjang jalan tadi tidak menemukan sedikit pun sampah selain dedaunan dan ranting kering. Memang persyaratan setiap pengunjung yang datang ke tempat ini adalah tidak membuang sampah sembarangan dan membawa kembali semua sampah yang dibawa kembali ke tempat masing-masing. Jika kita bisa konsisten melestarikan lingkungan dan alam kita, maka selamanya kita akan bisa hidup berdampingan dengan damai di bumi ini. Pemirsa, ini adalah tingkatan pertama dari keseluruhan air terjun yang sudah kita kunjungi tadi. Setidak-tidaknya kita sudah melihat 3 air terjun pemirsa, dan inilah yang paling tinggi di antaranya. Dan masih tetap sama, air terjun yang satu ini diberi nama air terjun Si Mempar. Dari air terjun Si Mempar inilah Eta Melalak. Stand on up and take a bow. There's something there and it's showing. There's no need to look around. You're the best we got going. Shout out to the dreams you'll chase. Shout out to the hearts you'll break. Nothing's gonna stop you now. I guess you better be